Kisah lengkap Nabi Syuaib alaihissalam by Asy'ari. Nabi Syuaib alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah SWT kepada kaum Madian untuk menyampaikan risalahnya. Beliau hidup sekitar 1600-an sampai 17 tahunan sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam dan dianggap sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni dari anaknya yang bernama Midyan. Latar belakang kaum Madian. Nabi Syuaib alaihissalam dilahirkan di tengah-tengah kaum Madian, sebuah suku yang tinggal di daerah yang kini dikenal sebagai Yordania. Kaum Madian dikenal sebagai kaum yang ahli dalam berdagang. Namun meski berhasil dalam perdagangan, kaum ini terjebak dalam berbagai praktik kejahatan dan keburukan. Mereka seringkali berlaku curang, melakukan kecurangan dalam timbangan dan ukuran, perampok, menipu, dan memiliki banyak bentuk kekufuran yang diwarnai dengan kemusyrikan. Yang pertama, kejujuran dalam perdagangan. Kaum Madian dikenal dengan kecurangan dalam perdagangan, merugikan orang lain. Yang kedua, ada kekufuran dan kemusyrikan. Mereka terjebak dalam berbagai bentuk kekufuran dan penyembahan berhala. Dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Sebagai seorang Nabi, Syuaib alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah SWT untuk membimbing kaumnya menuju jalan yang benar. Allah SWT mengutus untuk menyadarkan kaum Madian akan perbuatan buruk mereka dan meningkatkan mereka akan akibat dari kecurangan dan kekufuran yang mereka lakukan. Ajakan kembali ke jalan Allah. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak kaumnya untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan kembali kepada Allah. Yang kedua, menasihati kaum Madian. Beliau menasihati mereka agar berdagang dengan jujur, tidak mengurangi takaran atau timbangan, dan tidak merampas hak orang lain. Yang ketiga, peringatan azab Allah. Beliau juga memperingatkan kaum Madian akan azab Allah yang akan menimpa mereka jika mereka tidak mau bertaubat. Ayat peringatan Nabi Syuaib alaihissalam. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 85-86, Nabi Syuaib alaihissalam menyampaikan peringatan berikut. Dan wahai kaumku, sempurnakanlah takaran dan pertimbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela berbuat kerusakan di muka bumi. Hud 86 keuntungan pesan, jangan merugikan manusia terhadap haknya dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Ayat Hud 85 pesan, sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Hud 86 pesan, jangan merugikan manusia terhadap hak-haknya dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Penolakan kaum Madian. Sayangnya, sebagai besar kaum Madian tidak menerima ajakan Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka malah mengejek dan meremehkan beliau. Mereka menentang Syuaib alaihissalam dengan meminta agar ia menurunkan azab Allah jika ia memang benar-benar seorang utusan Tuhan. Mereka menganggap peringatan Nabi Syuaib alaihissalam sebagai ancaman yang tak berdasar dan tetap melanjutkan kecurangan serta menyembah berhala. Yang pertama, penolakan. Kaum Madian menolak ajakan Nabi Syuaib alaihissalam. Yang kedua, ejekan dan meremehkan. Mereka mengejek dan meremehkan Nabi Syuaib alaihissalam. Ketiga, tantangan. Mereka menantang Nabi Syuaib alaihissalam untuk menurunkan azab Allah. Upaya pengusiran. Beberapa anggota dari kaum Madian bahkan berusaha mengusir Nabi Syuaib alaihissalam beserta para pengikutnya dari kota mereka. Mereka menganggap Syuaib alaihissalam sebagai pengganggu dan ancaman bagi kekayaan dan gaya hidup mereka yang penuh dengan kecurangan. Kemarahan. Kaum Madian marah kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Ketakutan. Mereka takut kehilangan kekayaan dan gaya hidup mereka. Ancaman. Mereka menganggap Nabi Syuaib alaihissalam sebagai ancaman. Azab yang menimpa kaum Madian. Setelah sekian lama berdakwah dan melihat kaumnya telah membangkang, Allah SWT akhirnya menurunkan azab yang dahsyat kepada Madian. Allah SWT menghancurkan mereka dengan 3 macam azab. Udara yang sangat panas, gempa bumi, dan suara keras yang menggeluntur. Yang pertama, udara panas. Kaum Madian merasakan panas yang tak tertahankan hingga mereka keluar dari rumah mereka untuk mencari tempat yang teduh. Yang kedua, suara keras. Tiba-tiba datanglah suara keras yang mengguntur. Yang ketiga, gempa bumi. Gempa bumi yang dahsyat menghancurkan kota Madian. Kehancuran kaum Madian. Semua orang yang membangkang tewas seketika, dan kaum Madian pun musnah oleh azab tersebut. Hanya Nabi Syuaib alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman yang selamat dari azab ini. Azab Allah.
Allah SWT menghancurkan kaum Madian dengan azab yang dahsyat, kehancuran total. Semua orang yang membangkang tewas ketika keselamatan orang beriman. Hanya Nabi Syuaib alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman yang selamat. Akhir kehidupan Nabi Syuaib alaihissalam. Setelah kaumnya dihancurkan, Nabi Syuaib alaihissalam melanjutkan hidupnya di tempat lain dan terus berdakwah kepada orang-orang yang ditemuinya. Namun, tidak banyak riwayat yang mengisahkan tentang akhir hidup Nabi Syuaib alaihissalam. Dikatakan bahwa beliau wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan dimakamkan di sekitar wilayah Hijaz atau dekat Madyah. Pelajaran dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Kisah Nabi alaihissalam mengandung banyak pelajaran yang berharga, antara lain kejujuran dalam berdagang. Nabi Syuaib alaihissalam mengajarkan pentingnya kejujuran dalam perdagangan. Allah SWT sangat membenci kecurangan dalam timbangan dan takaran karena hal ini merugikan orang lain. Kesabaran dalam berdakwah. Meskipun ditantang, Nabi Syuaib alaihissalam tetap sabar dan terus menyampaikan risalah Allah. Ini adalah teladan bagi kita dalam berdakwah dengan cara yang baik. Peringatan dari azab Allah. Kisah Nabi Syuaib alaihissalam menjadi peringatan bahwa azab Allah sangatlah nyata dan dapat menimpa siapa saja yang menentang perintahnya, serta terus berbuat dosa tanpa rasa takut. Yang pertama, kejujuran dalam berdagang. Nabi Syuaib alaihissalam mengajarkan pentingnya kejujuran dalam perdagangan. Yang kedua, kesabaran dalam berdakwah. Nabi Syuaib alaihissalam tetap sabar dan terus menyampaikan risalah Allah. Yang ketiga, peringatan dari azab Allah. Azab Allah sangatlah nyata dan tidak menimpa siapa saja yang menentang perintahnya.